Selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Ratusan warga Parit Malintang unjuk rasa ke kantor Dinas Lingkungan Hidup Padang Pariaman. Ketahuan mencuri kabel di semen Padang, sopir truk membawa kabur kendaraannya hingga kecelakaan di Sitinjau Lawi. Lomba layang-layang di Nagari Kasang Padang Pariaman berlangsung hingga malam hari. Ratusan warga Parit Malintang, Kabupaten Padang Pariaman, Senin pagi, unjuk rasa di kantor Dinas Lingkungan Hidup. Para pedemo yang datang berjalan kaki kecewa dengan janji-janji pemerintah setempat. Warga mempertanyakan soal penentuan tapal batas tanah antara masyarakat dan kantor bupati. Permasalahan yang terjadi semenjak tahun 2009 ini seakan-akan tak pernah ada penyelesaiannya. Demo sempat memanas saat warga mencoba menerobos pengamanan polisi. Warga memaksa masuk dan ingin bertemu langsung dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Selama ini, warga merasa Pemda Padang Pariaman tak pernah serius menanggapi permintaan mereka. Dalam orasinya, warga menyatakan kekecewaan kepada Bupati Padang Pariaman, Suhatri Bur. Warga menilai Bupati tak mempunyai itikat baik untuk menyelesaikan persoalan ini. Jadi sebenarnya foto batas ini hal yang sederhana, tapi Pemda sendiri yang mempersulit karena perlu rapat ini dan itu juga, gitu kan. Yang penting itu konkret, karena dokumennya sudah diuji di pengadilan, jadi tidak ada lagi alasan untuk rapat ini dan itu, gitu kan. Jadi kita agak sedikit memaksa hari Senin itu kita rencananya akan pasang badan. Ya, kita usahakan nanti. Tentu kita yang jelas kita koordinasi dengan semua pihak dan juga dengan BPN nanti, dan juga dengan pelaku-pelaku lama nanti. Sebab yang lebih jelas itu tentu pelaku-pelaku lama yang mengetahui persoalannya secara detail. Kita akan kita undang mereka nanti, sehingga mereka nanti juga bisa terlibat langsung di dalam identifikasi datanya. Usai menyampaikan unek-unek mereka, warga kemudian membubarkan diri. Pendemo berjanji akan memblokade jalan akses menuju kantor bupati jika pihak Pemda masih ingkar janji dalam penyelesaian masalah ini. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Seorang nelayan yang tengah mencari ikan terombang-ambing di laut usai perahunya terbalik dihantam gelombang tinggi di kawasan Pantai Padang pada Minggu petang. Korban terombang-ambing dan dibawa arus ke tengah laut sejauh 500 meter dari bibir pantai selama lebih kurang 1 jam. Nelayan tersebut bernama Andi, warga Purus, Kota Padang. Saat hendak pulang ke rumahnya, usai memancing ikan di laut, perahu korban dihantam badai dan gelombang tinggi. Tingginya gelombang saat itu menyebabkan korban kewalahan untuk berenang ke pinggir pantai. Warga yang mengetahui kejadian tersebut berupaya menolong korban dan akhirnya berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Korban dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Wasilanya karena tadi mendadak angin puting beliung datang. Mereka mau pulang ke Purus, daerah Purus. Ada sekitar 1 jaman terapung di laut karena ombak besar dan cuaca tidak mendukung. Si korban sekarang dilarikan ke rumah sakit. Cuaca buruk akhir-akhir ini masih sering terjadi melanda kawasan pantai barat Sumatera. Berdasarkan laporan Badan Meteorologi dan Geofisika Maritim Teluk Bayur Padang, gelombang setinggi 2,5 meter hingga 4 meter terjadi sejak tanggal 24 Juli dan diperkirakan akan berakhir pada 27 Juli. Alfi melaporkan dari Padang.
Hujan deras disertai angin kencang Minggu sore mengguyur sejumlah daerah di Padang. Peristiwa ini mengakibatkan puluhan pohon tumbang. Salah satunya terdapat di kawasan Jati, Kecamatan Padang Timur, yang menimpa gardu listrik serta warung milik warga. Selain itu, pohon tumbang juga menutup jalan. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang tiba ke lokasi untuk mengenyahkan material pohon yang tumbang. Proses evakuasi sempat terhalang karena kondisi listrik masih hidup. Evakuasi material baru bisa dilakukan setelah petugas PLN Padang mematikan aliran listrik di lokasi gardu yang tertimpa pohon. Pohon tumbang terjadi setelah hujan dan angin kencang melanda Kota Padang sejak Minggu siang yang mengakibatkan pohon tumbang di 47 lokasi di Kota Padang. Sore tadi kejadian angin kencang disertai juga hujan dan ini berdampak kepada beberapa lokasi di Kota Padang. Ada 47 lokasi bencana pohon tumbang. Ada 10 rumah yang terdampak oleh angin puting beliung. Terkait juga dengan kondisi pohon juga menimpa rumah masyarakat. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini, namun menyebabkan kerusakan gardu listrik dan warung milik warga. Hingga Minggu malam, petugas masih berjibaku mengenyahkan pohon yang tumbang di beberapa lokasi lainnya. Alfi melaporkan dari Padang. Jalan utama Kota Pariaman, Minggu sore dipadati arak-arakan dua anak tabui, yakni anak tabui Pasa dan anak tabui Subarang. Diiringi gemuruh alat musik tradisional gandang tasa, suasana menjadi meriah. Mereka berarak menuju satu lokasi untuk menjalankan prosesi mambiak batang pisang. Pengambilan batang pisang dilakukan oleh seorang algojo dengan menggunakan pedang jarnawi yang tajam, dengan cara menebaskannya sekali pancung. Batang pisang yang sudah dipenggal kemudian dibawa ke Draga. Prosesi mambiak batang pisang mempunyai makna pertempuran Hussein, cucu Nabi Muhammad, saat bertempur melawan tentara Yazid di Padang Karbala, Irak. Dalam pertempuran ini, Hussein berhasil memenggal kepala tentara Yazid. Maknanya itu artinya Hussein yang sedang bertempur dengan tentara Yazid di perang Padang Karbala menemukan salah seorang tentara Yazid langsung dipancung, ditabik seperti dipancung kepalanya, bercerai kepala dengan badan. Pada malam harinya, Simpang Tabui Pariaman diibaratkan sebagai Padang Karbala, tempat bertempurnya Hussein. Tempat terjadinya perselisihan dua anak tabui Pasa dan Subarang yang biasanya diwarnai kericuhan. Puncak perayaan budaya tabui akan digelar hari Minggu tanggal 30 Juli mendatang. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman.